Ya, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, kita melihat bahwa sejumlah para mahasiswa yang melakukan demonstrasi, mereka menyuarakan keadilan, dan mereka menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka terhadap kepemerintahan Pak Presiden Prabowo. Dan yang mereka lakukan ini adalah agar Pak Prabowo bisa menerima tuntutan dari masyarakat Indonesia, termasuk apa yang disampaikan oleh para mahasiswa ini, yaitu untuk selalu mengurangi pemborosan anggaran, dan juga dalam harga BBM segera akan diturunkan, dan NBG juga segera dihapuskan. Dan 3 tuntutan masyarakat atau demonstras atau mahasiswa yang sedang bergerak saat ini, dan meminta pihak pemerintah agar segera hal ini diperbaiki dan direspon secepatnya. Nah, teman-teman, kita lihat banyak sekali tanggapan teman-teman warganet atau masyarakat Indonesia. Ayo rakyat bersatu lengserkan Prabowo dan Gibran, kita rakyat udah tertindas. Nah, mereka mengatakan bahwa yang bikin negara rusak adalah di era Pak Jokowi, dibebaskan para pejabat korupsi, oligarki, dan cara-cara PKI gaya baru. Kita lihat di sini bahwa Presiden Pak Prabowo kenapa kurang tanggap terhadap suara rakyat. Jangan mengabaikan suara rakyat. Si Prabowo itu ada yang mengendalikan, yaitu si Pak Jokowi, si sama Pak Luhut, tidak punya kemampuan untuk jadi presiden. Dia terlalu pikun, atau sama yang memilih juga Pak Prabowo pada pikun semua. Kita lihat bahwa negara ini tidak akan menjadi negara maju jika hukum lemah. Jadi korupsi tidak bisa diberantas, dan negara tidak bisa disekolah dengan baik. Nah, kita lihat bahwa keras memang Pak Prabowo ini sosok kebenaran mau jadi pahlawan, karena ulah Pak Prabowo di tahun 98 itu pecah Indonesia, sehingga sampai Presiden Soeharto lengser dan Prabowo dipecat oleh Panglima ABRI saat itu oleh Wiranto. Pak Prabowo menghilang dari Indonesia, lari ke Yordania pada saat itu, nggak pulang, bilang nggak disuruh Taufik Kimas. Jadi kini Cikers otomatis dia presiden, tapi nggak ada dalam pikiran bayang-bayangnya KPK Prabowo Indonesia kita saat ini. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh pihak mahasiswa dalam hal ini, kita patut kasih apresiasi terhadap mereka, teman-teman, karena mereka adalah sebagai garda terdepan untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit saat ini. Dengan adanya gerakan mahasiswa ini, mudah-mudahan ada respon baik dari pihak pemerintah, supaya dalam menjalankan roda kepemerintahan di negara ini bisa kembali kepada jalan yang sebenarnya. Kita lihat bahwa sangat setuju dengan adik-adik mahasiswa ini. Jadi kita percaya bahwa mereka akan segera melakukan pembaharuan melalui upaya-upaya mereka, dan pihak DPRD juga segera berbenah kembali dan kembali kepada jalan yang harus mereka lakukan, terutama setiap program atau kebijakan pemerintah diwajibkan harus ada keberpihakan kepada masyarakat atau kepada rakyat. Kita lihat bahwa kalau negara ini mau maju, segera lengserkan Prabowo dan Gibran, seluruh menteri-menteri para pejilat titipan Jokowi di Kabinet Merah Putih harusnya dibersihkan semua itu, diganti dengan menteri-menteri baru, atau segera lakukan reformasi baru. Kalau tidak, sulit bagi negara dan bangsa kita ini untuk bisa menuju hal yang lebih baik. Saya setuju apapun keputusan yang akan terjadi, lanjut. Jadi kita percaya bahwa mahasiswa mereka akan meyakini betul bahwa akan ada perubahan-perubahan setelah mereka melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Ini menyedihkan sekali memang. Negara ini sudah 3 periode terpilih pemimpin yang bodoh tapi rakus
2 periode, 1 periode terpilih pemimpin yang banyak bicara dan merasa paling pintar dan serba bisa. Ini benar-benar ya, negara kita hancur dikuasai oleh mereka, teman-teman ya. Kita lihat bahwa Madura hadir ya, selamat berjuang bagi saudara-saudaraku. Kita lihat bahwa maju terus wahai saudaraku untuk ya menyuarakan kebenaran. Semoga Tuhan Maha Kuasa segera melindungi kalian. Kalau sudah begini terus nggak ada kebijakan lebih baik, ayo kita bersatu, jangan bayar pajak ya, kebutuhan pokok naik, nasib ya masyarakat ya diinjak-injak. Pemerintah sekarang ya nggak suka bayar pajak aja, ayo kita harus melawan sampai mati juga. Nah, salam reformasi total 26, lawan ketidakadilan, penindasan, kejahatan kemanusiaan KKN. Cakra sejarah dan karma bergulir menuju ya Bastet semakin mendekat. Bravo kepada saudara kita para mahasiswa ini. Kalau enggak digubris, inspirasi rakyat dilengsarkan. Ayo rakyat bersatu berjuang demi ekonomi makmur, teman-teman. Dalam hal ini kita lihat bahwa DPR dan MPR juga lebih baik dinepalkan saja, karena mereka hanya ya mengisi perutnya saja, mereka bukan bagaimana memikirkan nasib rakyat yang hanya omong-omong doang ya apa yang mereka sampaikan ini. Apalagi menindas para guru saat ini yang sudah berjuang selama ini untuk negeri kita tercinta. Bagaimana ya tercipta atau lahir seorang anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, kalau tenaga pengajar pendidikannya saja ya tidak diperhatikan atau tidak dipedulikan ya. Ya, melalui siswa-siswa, anak-anak sekolah yang dididik saat ini ya, itu yang harusnya dipersiapkan untuk nanti menjadi pemimpin bagi masa depan menjadi pemimpin masa depan bagi bangsa ini. Ya, kita lihat bahwa ayo adik-adik para mahasiswa maju terus, suarakan agar kakek tua yang 75 tahun berikut wakil diminta mundur karena semakin buruk ekonomi dan kemiskinan makin merajalela. PHK, pengangguran di mana-mana. Prabowo seperti itu tetap poros anggaran. Lihat anggaran untuk EBG 345 triliun ya, dan per tahun ya. Kita lihat bahwa ke luar negeri sudah lebih 40 kali selama 1 tahun 8 bulan berkuasa. $1 sudah berapa? 17 atau 18 ribu rupiah. Ini sangat boros sekali. Jadi anggaran ya dan seterusnya turun saja lebih baik ya. Buat apa dipilih jadi pemimpin negara kalau rakyat tambah sulit? Katanya ingin bersihkan korupsi, tapi malah tambah para korupsi banyak yang masih berkeliaran. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.